Wan Rong, seumur hidup, orang yang paling aku sakiti adalah kamu. Kalau dulu aku nggak bodoh, aku langsung menikahimu. Dengan senang hati. Antara aku dan kamu, mungkin akan jadi berbeda, kan? Mulutmu bilang mau cari duit banyak jadi bos. Tapi pada akhirnya, sedikit pun kehangatan keluarga nggak pernah kurasakan. Aku nggak punya saudara sepertimu, anggap saja kau mati di luar sana. Ayah dimakamkan pun kau tidak datang, mulai sekarang, pintu keluarga Qin tidak ada hubungan lagi denganmu. Ya Tuhan, kalau bisa diberi kesempatan lagi ayah, anakmu ini tahu salah Wan Rong. Seumur hidup aku berhutang padamu di kehidupan berikutnya, akan kubayar dengan nyawa. Biarkan aku melindungimu. Wan Rong. Ruang ini, ranjang ini Wan Rong berdiri di sudut sana 30 tahun yang lalu. Tepat hari ini, aku terlahir kembali. Wan Rong. Qin Yuanshan dasar nggak tahu malu, berani sentuh anakku. Hari ini gue akan hancurkan tulangmu kalau enggak, gue bukan Su. Kalau hari ini nggak lihat dengan mata kepala sendiri, siapa yang bakal percaya? Wan Rong dari keluarga Su ternyata sama Qin Yuanshan tidur satu selimut. Iya betul, lihat tuh, marahnya Pak Su, kayaknya pengen patahin kakinya di tempat. Patahin apaan? Patahin. Anakku bilang mau kasih penjelasan. Wan Rong, jangan nangis. Cepet bujuk bapakmu. Kalau dipukulin terus Yuanshan beneran bisa mati dipukulinya. Aduh, Kak Su, aku ngomong terus terang dulu. Kalau lo beneran bunuh Yuanshan di sini, anak lo seumur hidup bakal jadi janda. Lo, bocah nakal. Lo harus jelasin kapan nikahin anak gue. Kasih kepastian. Asal Wan Rong setuju, dalam setengah bulan. Gue nikahin dia dengan meriah, nggak bakal bikin dia menderita sedikit pun. Setengah bulan, gue kasih lo setengah bulan. Kalau nggak bisa, gue nggak bakal maafin lo. Ayo, ikut gue pulang. Semua pada bubar. Apa yang menarik? Dasar. Ayo. Gue nggak pantas disebut laki-laki. Dengan maksa, Wan Rong lompat ke sungai sambil gendong bayi. Di hidup ini, gue rela habisin nyawa juga nggak bakal biarin dia menderita sedikit pun. Pernikahan ditetapkan setengah bulan lagi. Sekarang, hal pertama adalah cari uang, kumpulin, mas kawin. Lo lihat tuh, Bapak Sulo jaga anaknya kayak biji mata. Siapa aja yang lirik dikit dia langsung marah-marah. Lo malah punya nyali gede ngerusak anak orang. Kalau lo beneran dari hati suka sama dia, ibu rela jual harta benda, tetap harus bantu lo kumpulin mas kawin. Bu setengah hidup sebelumnya, gue banyak berutang sama ibu dan bapak. Hari-hari ke depan, gue pasti bikin ibu dan bapak jalani hidup yang paling enak, hidup yang terbaik, nggak bakal biarin ibu dan bapak susah lagi. Bu, gue ada urusan penting. Pergi dulu sebentar. Soal mas kawin. Soal pernikahan gue sama Wan Rong. Anggap aja keluarga Qin kami gak beruntung. Anak ini udah gak bisa ditarik balik. Cuma berharap kali ini dia beneran berubah. Dasar kurang ajar. Benar-benar dasar kurang ajar. Berani sekali mengganggu putriku. Meskipun Qin Yuanshan itu brengsek, kau tidak perlu merusak barang milik sendiri untuk melampiaskan amarah. Jika marah, hadapi orangnya langsung. Jangan ikut campur. Aku kesal dan tidak bisa melampiaskannya. Kalian berdua ayah dan anak pulang dengan tangan kosong. Jika Qin Yuanshan sama sekali tidak berniat bertanggung jawab kabur, mau cari kemana? Wan Rong ini tidak boleh diperlakukan tidak adil. Beraninya dia. Jika dia berani kabur, aku akan patahkan kedua kakinya sendiri. Lihat bagaimana dia bisa hidup. Zaman sekarang, menikah juga harus menjaga martabat. Keluarga yang kaya pasti membeli 4 barang besar, 3 putaran dan 1 suara. Berdasarkan yang aku kumpulkan di kehidupan sebelumnya, pengalaman, dan koneksi. Dalam setengah bulan, bisa mengumpulkan 2-3 macam. Bukan hal yang sulit. Hal penting sekarang adalah mengumpulkan modal pertama, terlebih dahulu mengumpulkan mahar. Siapa di sana? Keluar. Kakak Wan Rong, apa kau takut aku kabur? Sampai mengikuti sampai sini? Tenang saja, aku sudah bilang ingin menikahi Wan Rong. Perkataanku sudah pasti tidak akan menarik kembali. Aku, Qin Yuanshan,
Bicara dan bertindak tidak akan membuat Wan Rong menderita, sedikit pun ketidakadilan. Sekarang baru awal Maret jamur kuping panen pertama, sedang paling segar. Ini barang bagus. Koperasi di kota sangat membutuhkannya. Kakak Wan Rong, nanti aku harus pergi ke kota menjual jamur ini untuk uang. Pulang pergi 10 kilometer. Kau tidak perlu ikut lagi ya. Aku janji setelah jual, langsung lamar tidak akan mengingkari janji. Aku tahu kau ingin kabur. Hari ini aku harus patahkan kakimu. Mau main apa lagi? Mau kabur lagi hindari utang, ya? Aku udah tahu kamu nggak punya niat baik. Ah, mana mungkin. Aku dari pagi pergi ke gunung ambil ini, jamur dan sayur liar. Mau dibawa ke kota, bisa dijual dengan harga lumayan. Buat uang mahar. Kenapa harus percaya kamu? Siapa tahu kamu cuma pura-pura. Mau kabur pas ada kesempatan. Lalu, kalau kamu nggak percaya, ya ikut aku aja. Sesampainya di kota, kamu lihat langsung aku jual. Pasti percaya kan? Oke, kamu ini. Aku mau lihat. Kamu bisa menjual sayur liar ini sampai laku bagaimana? Jangan sampai nggak laku dan main akal lagi. Di kehidupan sebelumnya, aku pemalas dan nggak punya kerjaan. Pabrik manapun nggak mau menerimaku. Tapi, tanpa sengaja, masuk ke kantin milik negara sebagai pekerja sementara. Uang pertama di kehidupan itu adalah dari situ terkumpul. Tapi sebelum ke kantin, pertama jual dulu sayur liar dan jamur ini untuk dapat modal awal. Ayo lihat-lihat, sayur liar baru dipetik dari gunung. Masih segar, masih ada embunnya. Ayo, semuanya lihat, murah dan segar. Kalau lewat, habis. Mbak, lihat sayur liar ini. Sangat segar, bisa dibuat urap atau tumis, enak. Mbak mau? Sayur ini dipetik pagi-pagi dari gunung. Daunnya masih ada embun, belum kering. Lihat sendiri, pasti segar. Mas, sayur ini berapa harganya? Kelihatannya segar sekali. Rp600 per ikat mbak, lihat kualitas sayur ini. Seharga itu, ini mahal sekali ya. Yang lain jual 500 per ikat. Mbak, lihat tangan saya, penuh lumpur dan luka. Satu persatu, dipetik dari lereng bukit. Naik turun bukit, orang yang bertani susah. Cari makan sungguh susah. Baiklah, ambilkan satu ikat untuk saya lihat, kamu juga susah. Baik, silahkan pilih yang paling segar. Terima kasih mbak. Mbak Zhao beli sayur liar ya? Ini rasanya enak tidak? Saya belum pernah makan, enak? Kenapa tidak? Dulu saya di desa suka ini, jadi kangen rasa ini. Dimakan sebagai lalapan paling enak. Sayur ini kelihatan bagus. Berapa harganya? Kelihatan segar. Saya mau satu ikat. Mbak, seleramu bagus. Ini sayur gunung asli. Rp600 per ikat. Mau satu ikat? Ya, baik mbak. Ini ambil. Silakan datang lagi lain kali, mas saya juga mau, ya? Kebetulan saya ada uang pas, ya? 600 pas. Terima kasih, mbak baik. Silakan pilih. Yang paling segar. Memang kelihatan segar. Betul sekali. Masih ada tetesan embun. Baru dipetik pagi ini. Pasti segar. Rp600 per ikat. Sungguh ada yang mau beli? Otak anak ini bagaimana? Sayur liar biasa, seperti ini, ternyata bisa dijual. Mas Guangde, lihat tidak, sayur liar ini ditukar uang. Mas kawin kita jadi ada modal awal pertama, hanya satu karung sayur liar. Bisa dapat sebanyak ini. Anak ini jangan-jangan nipu saya. Guangde, lihat itu sayuran liar ini dijual uang mas kawin kita jadi ada modal pertama. Hanya sekarung sayuran liar bisa dapat sebanyak ini. Apa dia tidak menipuku? Guangde, aku tahu kau masih belum percaya. Tapi tidak apa, sekarang kita urus yang penting. Jual sisa jamur hitamnya. Jamur hitam lebih mahal dari sayuran liar. Kita perlu kumpulkan uang mas kawin. Ini yang utama. Ayo jual jamur hitamnya. Aku ingin lihat. Jamur hitammu ini bisa laku berapa? Jangan sampai ongkos perjalanan pun tidak balik. Di kehidupan sebelumnya aku di kantin pemerintah sebagai pekerja sementara kenal Koki Cian. Dia orangnya terus terang dan adil dalam beli hasil hutan. Sekarang pergi ke kantin selain jual jamur hitam dengan harga bagus. Juga bisa tanya-tanya, kantin, apakah mau beli hasil hutan jangka panjang? Ini pemasukan tetap Guangde. Aku bilang, jujur, aku, Qin Yuanshan, seumur hidup, hanya ingin nikahi Wan Rong. Ingin orang tuaku hidup enak. Aku bukan pemalas. Aku benar-benar ingin bekerja, ingin cari uang. Kalau kau masih khawatir, ikut saja denganku. Awasi aku sepanjang jalan sampai aku bawa uangnya. Baik, aku ikut kau.
Kalau kau berbuat curang, aku tidak akan maafkan. Kalian berdua, cari siapa? Mau makan atau ada urusan? Dik, Pak Kian ada? Aku kenal lama dengannya. Hari ini mau jual beli. Bawa hasil hutan. Pak, ada yang cari bapak di luar kantin, katanya kenal lama. Aku pernah lihat mukamu, tapi aku tidak ingat sama sekali. Memang sebelumnya tidak ada rezeki, hari ini rezeki datang. Orang tua di rumah sakit miskin bertahun-tahun. Aku pikir cari hasil hutan bawa ke kota tukar uang. Setidaknya beli setengah kilo daging. Buat mereka tambah gizi bakti. Baik. Demi baktimu ini aku hargai kau Ava. Timbang-timbang baik-baik punya adik ini jangan kurang 1 ons pun. Siap, Pak, tenang. Pasti tidak kurang. Pak, total 23 kati 7 ons. Menurut harga yang kita sepakati jadi 16 yuan pas. Sekarung jamur hitam itu ternyata laku 16 yuan. Uang semudah ini, di mana-mana ada di gunung, ambil saja mudah. Tahu gitu aku juga ikut petik. Guangde, melamun apa? Ayo, kita urus yang penting. Lihat betapa sombongnya kamu. Baru dapat sedikit uang. Sudah besar kepala. Kakak Guangde, ini adalah dasar mas kawin kita. 1 langkah demi 1 langkah. Cepat atau lambat akan terkumpul. Qin Yuanshan. Kamu ternyata masih belum bisa lepas dari kecanduan judi itu. Aku sudah tahu, kamu begitu punya uang, tanganmu jadi gatal. Apa mau masuk lagi? Menghabiskan uang hasil jerih payah itu? Kamu tega sama adikku, kakak Guangde. Lepaskan tangannya sedikit. Tulangku hampir patah, aku tidak akan lepaskan. Hari ini kamu jangan harap bisa masuk. Setengah langkah pun ke pintu itu. Berani bertaruh 1 sen? Aku akan segera memberi tahu Wan Rong. Kamu tidak masuk? Untuk apa aku masuk? Kamu sungguh tidak berjudi? Dulu kamu tidak seperti ini. Begitu ada uang sedikit, tanganmu gatal. Tidak akan berhenti sampai habis semua. Mau kemana? Sampai di sana, kamu akan tahu. Kamu datang beli baju? Kak, tolong ambilkan dan biarkan aku lihat. Model yang sedang tren di kota itu. Sayang dipakai orang desa. Tolong ambilkan. Aku lihat ukurannya. Dan Kakak Guangde, Wan Rong pakai ukuran ini cocok kan? Iya, kemeja kotak-kotak yang dia buat 2 tahun lalu. Sudah luntur karena sering dicuci. Kerahnya sudah aus. Aku belikan dia yang baru. Dia pasti senang. Kau dapat uang nak? Tidak, dipakai. Untuk dirimu sendiri dulu. Kak, aku ini laki-laki dewasa. Apapun yang dipakai ya sama saja. Wan Rong itu perempuan. Kalau keluar, harus tampil rapi. Lagi pula, uang yang kucari. Kalau bukan untuk dia, untuk siapa lagi? Mbak, tolong bungkuskan. Bungkus dengan kertas yang bagus, ini untuk hadiah. Mas, kamu sayang banget sama istri. Langka. Ambil baik-baik. Terima kasih mbak, kamu perhatian sekali. Biasa aja Kak Guangde. Kedepannya, masih banyak kesempatan. Aduh, ya ampun. Guangde, akhirnya kau pulang. Cepat. Ada masalah besar di rumahmu. Tante Wang, ada apa? Adikmu Wan Rong diganggu orang. Mereka galak sekali. Mereka ribut di depan rumahmu. Ayahmu hampir berkelahi dengan mereka. Cepat pulang dan lihat. Di kehidupan sebelumnya aku gagal melindungimu. Di kehidupan ini siapapun yang... Orang tua aku sudah bilang cukup jelas kan? Bulan ini uang keamanan harus dibayar. Ma Hongshan, kamu baru memungut bulan lalu. Aku sudah memberikannya padamu. Aku memberimu sekarung jagung besar. Kenapa kamu datang lagi? Bangka tua. Itu harga bulan lalu. Bulan ini harga naik. Kamu tidak tahu? Sekarang pasar sedang buruk. Banyak anak buah di bawah. Biaya besar. Siapa yang mau jagung? Kasih uang 5. 5. Ini pemerasan. Bulan lalu baru minta 2. Kamu naikkan 2 kali lipat dan berputar-putar pula. Pemerasan. Apa aku Ma Hongshan orang seperti itu? Ini yang namanya perlindungan. Coba pikirkan putrimu ini. Semakin cantik dia tumbuh. Kalau malam tidak ada yang menjaga. Terjadi sesuatu. Kamu pasti menangis tanpa tempat. Cantik, bagaimana kalau begini? Kakakmu ini yang akan menjagamu secara pribadi. Mulai sekarang uang keamanan rumahmu gratis. Bagaimana? Enak saja. Pergi. Wah, cabai kecil ini cocok dengan seleraku. Aku suka wanita yang pedas. Berani masuk, aku akan lawan kamu. Lawan bangka tua. Berani kamu menghalangiku? Lepaskan aku. Bu, kamu tidak apa-apa. Kalian dasar binatang. Bu, Cantik, lihat bapak dan ibumu. Yang satu lumpuh, yang satu tergeletak.
Dengan kondisi begini, masih mau melindungimu? Kamu sudah dinodai. Aku mau kamu. Kalau kamu tidak keberatan, kau mengerti? Sudah, aku tidak punya waktu untukmu. Hari ini uang perlindungan harus bayar. Tidak bayar pun harus bayar. Karena keluargamu tidak mampu bayar, ya ganti cara. Cantik, ikut aku. Kita bicara pelan-pelan. Siapa? Kamu cari mati ya? Aduh maaf. Kaki tergelincir. Tidak sengaja sepatu terbang. Masma, jangan tersinggung ya. Sol sepatu saya ini. Suka nempel di sampah. Wah, Qin Yuanshan rupanya. Dasar penjudi. Kamu masih berani muncul di depan saya? Hutang kamu waktu itu $8 ke kasino kami. Belum dibayarkan? Bunga $8 sampai sekarang. Setidaknya $10. Qin Yuanshan, kalau tidak bisa bayar juga tidak apa-apa. Bisa pakai wanita kamu sebagai jaminan. Hahaha. Dasar tak berguna. Dasar tak berguna benar. Kalau anak perempuan saya ikut kamu, mendingan. Ada apa? Kamu yang terkena miskin. Bahkan sepatu layak pun tidak mampu beli. Kamu sanggup bayar. Kalau hari ini kamu bisa mengeluarkan $20, saya akan berlutut di sini. Panggil kamu ayah. Aduh, keluarkan apa? Keluarkan itu. Dompet yang lebih bersih dari muka. Atau keluarkan sapu tangan jelek yang dijahit ibumu. Cepat pergi sana. Jangan ganggu urus-urusan penting. Hahaha. Nih, uangnya sudah kubayar. Kenapa belum pergi? Mau aku traktir makan malam? Kamu, dari mana dapat uang sebanyak ini? Bukan urusanmu. Siapa tahu uangmu halal atau tidak? Aku bilang padamu, Qin Yuanshan, utangmu di kasino kami tidak bisa selesai begitu saja setelah dibayar. Kita lihat saja nanti. Hati-hati di jalan, Kak Ma. Aduh, Kak Shuzen, wajahmu bengkak begini. Dasar bajingan kecil itu, benar-benar tega mereka. Tadi waktu aku lewat pintu desa, kulihat mereka berdua pulang dari arah kota. Yuanshan memegang bungkusan kertas di dadanya, penuh dan gembung. Yuanshan dari mana dapat uang sebanyak itu? Jangan-jangan, ia pinjam dari kasino besar di kota, pinjaman, lalu pulang pamer jadi orang kaya. Kamu pinjam lagi? Apa kamu judi lagi? Sudah kuduga, dasar tidak berguna. Kamu pikir dengan uang kotor itu kamu bisa jadi juragan? Mana mungkin aku menikahkan putriku? Mimpi. Wanrong, ini untukmu, Bu. Jangan dulu. Jangan halangi aku, barang pemberiannya tidak kita terima. Kotor. Paman dan Bibi, aku tahu kalian tidak percaya padaku. Kalian pikir aku hanya sampah. Tidak apa-apa, aku akan buktikan dengan tindakan. Wanrong, tunggu aku terus cari uang. Kumpulkan cukup mahar, datang dengan megah untuk menikahimu. Jangan takut, ada aku. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Sss. Apa-apaan? Kamu berani menyentuh anakku? Pergi. Pergi jauh-jauh dari sini. Pelan-pelan. Berani kau, anakku. Kau berani menyentuhnya. Hari ini aku akan mematahkan kakimu. Aku bukan Su. Tunggu aku, Wanrong. Tunggu aku. Aku pasti akan kembali. Hari ini jual sayuran liar dan jamur kuping. Setelah dipotong untuk beli rok Wanrong, terus juga ngasih duit ke Ma Hongshan yang imut itu. Pokoknya dihitung-hitung dompet tinggal 4,6 yuan. 4,6. Masih jauh banget dari uang mahar. Yah, masih panjang perjalanannya. Yuanshan, jangan judi lagi. Pak, Bu, aku bicara jujur. Uang Qin Yuanshan hari ini beneran dari jual sayuran liar dan jamur kuping. Bukan dari judi, juga bukan pinjaman. Aku ikut dia seharian penuh. Nggak pernah ninggalin. Aku. Dan dia dapat duit, hal pertama, bukan buat dirinya sendiri. Tapi beli rok buat Wanrong. Pak, aku nggak akur sama dia udah bukan sehari 2 hari. Dulu aku lebih nggak suka dia daripada Bapak. Tapi, hari ini, aku rasa dia benar-benar berubah. Berubah, watak gunung susah diubah, sifat susah berubah. Kamu lupa gimana dia nyusahin anak kita. Hari ini ngeluarin duit sedikit, kamu udah nganggap dia orang baik. Tapi dia hari ini beneran apaan? Enggak judi.
Terus yang dulu judi gimana? Yang dulu udah berlalu. Guangde, kamu kapan jadi semudah itu ditipu? Wanrong, aku bilang jelas. Sebelum uang mahar terkumpul, kamu nggak boleh ketemu dia sendirian, apalagi pergi keluar sama dia. Kamu diam aja di rumah, dengar nggak? Rp9.200. Masih kurang Rp190.800 untuk mahar. Tenggatnya setengah bulan. Qin Yuanshan, cepat menjauh dari sini. Jangan jongkok di depan pintuku bikin malu, minum sampai mabuk begini. Utang Rp2.000 untuk mie, kapan bayar? Buru apa? Besok. Besok kalau gue menang, gue bayar 2 kali lipat. Menang? Celana dalammu hampir habis kalah. Masa menang? Ci, cepat pergi. Hei, Yuanshan. Kemari. Kamu tahu nggak? Tanah kosong di belakang desa kalian, ada yang jadi kaya. Kayak gimana? Ayam hutan? Di bukit belakang ada ayam hutan. Gemuk banget, satu dijual di kota dapat Rp10.000. Ayam hutan. Benar, di bukit belakang ada ayam hutan. Ada yang mengikuti saya. Sepagi ini. Siapa? Wanrong, kenapa kamu di sini? Harinya belum benar-benar terang. Kakakku bilang semalam, kamu hari ini mau ke gunung cari sayuran liar. Kupikir kamu berangkat pagi-pagi, pasti belum sempat sarapan. Aku bawain 2 kue jagung, masih hangat. Kamu sengaja bangun sepagi ini? Kakakku bilang kamu kemarin jual sayuran liar dapat banyak uang. Katanya sekarang kamu serius bekerja, aku percaya padamu. Jadi kamu ikut aku? Hanya untuk memberi aku makan? Hari ini kamu mau kemana? Wanrong, hari ini aku bukan mau cari sayuran liar. Aku mau ke bukit belakang cari ayam hutan. Cari ayam hutan? Ada ayam hutan di bukit belakang? Bagaimana aku tidak tahu? Aku pernah dengar orang bilang, di bukit belakang yang tandus itu banyak ayam hutan. 1 ekor bisa dijual beberapa ribu. Aku mau coba. Kalau dapat, bisa cepat menikahimu. Benarkah ada ayam hutan? Kalau begitu, aku jadi penasaran. Wanrong, jalan di gunung tidak bagus. Embunnya tebal. Kamu seorang gadis. Kamu pergi sendirian, aku khawatir. Ya sudah, aku bawa kamu. Tapi kamu harus janji padaku. Ikuti belakangku. Jangan kemana-mana. Dengar? Yuanshan, menurutmu ayam hutan itu seperti apa? Yang jantan warna-warni, ekornya panjang. Yang betina abu-abu, seperti gumpalan tanah. Aduh, ya ampun. Qin Yuanshan dan Su Wanrong, 2 orang sembunyi. Wanrong mengikuti jejak kakiku. Di bukit belakang, semak-semak ini sembunyikan ular. Embun deras. Jangan sampai basahi sepatu dan kaos kaki. Nanti, bisa sakit. Aku tidak apa-apa, Yuanshan. Ayam hutan yang kamu bilang beneran bisa ditangkap di sini? Dulu bapakku bilang, di bukit belakang, kelinci liar pun nggak bisa dapat. Lihat binatang ini, licik banget. Dia milih tempat yang kena matahari dan teduh buat cari makan. Bulu masih segar. Hari ini, kita bongkar sarangnya. Yuanshan, keahlianmu ini belajar dari siapa? Aku lahir besar di desa ini, tapi nggak pernah lihat pemburu tua pakai jerat aneh kayak gini. Mereka biasanya pasang jepitan besi atau gali lubang. Dulu waktu nongkrong di kota, kenal seorang pensiunan dari Chiang Baishan. Pemburu tua itu mabuk, dia ngajarin aku. Namanya jerat maut berantai. Ayam hutan ini, jangan lihat dia kelihatan bodoh. Lehernya keras, kakinya kecil banget. Jepitan besi gampang patahin kaki lalu kabur. Tapi jerat tali lunak ini, begitu dia injak, makin meronta, makin kencang. Pasti nggak bisa kabur. Jadi, ini namanya perangkap 9 aroma pembius. Ayo kita menjauh. Selanjutnya, tinggal lihat apakah dewa kasih rezeki. Kena. Kena. Wanrong, lihat posturnya, lihat warna bulunya. Kalau ditimbang, paling nggak lebih dari 2,5 kilo. Lebih dari 2,5 kilo.
Mereka di kota. Para pimpinan restoran besar milik negara cuma ngidam daging buruan segar ini. Modal pertama, kita buat nikah. Udah benar-benar aman. Tuhan buta. Qin Yuanshan, si pemalas penjudi ini. Apa mungkin beneran dapat rezeki nomplok? Siapa di sana? Aku bilang sama kalian, ini aku lihat sendiri dengan mata kepalaku. Hari belum terang. Qin Yuanshan, pemalas itu sudah mengajak Wan Rong berdua diam-diam masuk ke belakang bukit ke dalam hutan belukar. Aduh, tempat di belakang bukit itu. Biasanya tidak ada siapa-siapa, mereka berdua pagi-pagi ke sana. Mau ngapain lagi masuk setengah jam tidak keluar? Untung saja aku lari cepat, kalau tidak, entah apa yang akan kulihat, hal yang bikin mata sakit. Hei, kamu ngapain? Mau pukul orang tua? Bibi Wang. Mulutmu ini apa? Sudah dibuka di kuil? Atau baru jatuh ke jamban belum berkumur? Atau besok pagi-pagi, buta coba masuk ke selokan rumput di belakang bukit? Istri pawang, mulutmu ini nanti benar-benar harus dijahit dengan jarum tebal. Menuduh sembarangan, tidak punya moral apa? Hahaha. Hari demi hari begini. Ini ayam hutan dari belakang bukit, 4 ekor. Kamu yang menangkap semuanya? 2 betina ini direbus untuk tambah darah buat paman, dan bibi yang jantan dijual ke kota. Kamu kasih begitu saja? Ini bisa dijual mahal. Aku berusaha keras, biar Wan Rong dan orang tua hidup lebih baik dari orang. Tahun 1982, persediaan masih sangat terbatas. Para pemimpin pabrik-pabrik milik negara di kota, orang-orang terkemuka, mengundang makan, pasti harus memperhatikan gengsi yang mutlak. Ayam hutan ini bagi penduduk desa adalah barang langka. Di mata mereka, itu adalah simbol kekuasaan dan prestise. Sama sekali tidak boleh dijual eceran di pasar. Harus langsung mencari orang yang tepat. Aduh, kakak Kinku, kok kamu datang lagi? Guru sedang untuk minggu depan, menu penyambutan untuk inspeksi pejabat besar, pusing memikirkannya. Jangan pada saat genting ini mencari masalah. Astaga, wah, ini benar-benar barang asli, ini ditangkap hidup-hidup. Mata Pak Kian tajam, perangkap berantai buatan tangan, tidak melukai otot atau tulang. Pulang nanti langsung dipelihara di halaman belakang, sembelih dan tiriskan darahnya. Saat itu juga, dagingnya pasti sangat segar. Yuanshan, kamu ini benar-benar seperti dewa yang diutus untuk menyelamatkanku. Bintang keberuntungan minggu depan di Kabupaten Jamuan makan yang sangat penting. Sedang pusing karena menu tidak ada yang bisa mengesankan, yang bisa menutup mulut para pejabat itu. Hidangan utama yang istimewa barang ini, berapapun yang kamu punya, saya ambil semua, harganya terserah kamu. Pak Kian, betapa sulitnya menangkap barang ini di gunung belakang Anda adalah ahlinya jauh lebih tahu dari saya. Harga pasar sudah saya tanyakan. Di pasar gelap 8 yuan seekor, bahkan belum tentu bisa dapat yang hidup. Tapi hari ini saya tidak datang untuk tawar-menawar dengan Anda. Saya punya syarat yang tidak bisa ditawar. Katakan. Pertama, ini namanya pasokan terbatas khusus. Saya tidak peduli bagaimana Anda melaporkan ke atas. Lapor 10 atau 15 yuan itu urusan Anda. Tapi saya hanya mau uang tunai. 8 yuan seekor. Tidak boleh utang, cash and carry. Kedua, untuk memastikan setiap hari yang paling segar, saya hanya bisa menyuplai 2 ekor per hari. Yang paling penting, masalah ini, selain Anda dan saudara, Ava sama sekali tidak boleh diketahui orang keempat. Bagus, anak muda punya nyali. Kamu memang bakat di bidang ini, Ava. Tutup pintu. 16 yuan dibayar tunai. Besok jam segini, Rp224 ditambah kupon industri. Wan Rong, aku janji akan memberimu kemeriahan hari ini aku wujudkan. Toko milik negara. Mbak, tolong keluarkan sepeda Yongjiu itu.
Aku lihat dan ambilkan juga sepasang aksesoris kepala yang di atas paling atas, lambang Shuangxi merah besar termos bunga peoni yang paling tebal dari kaleng, dan juga 2 selimut kapas gembur seberat 2,5 kg selimut baru yang permukaannya dari satin merah besar. Apa yang kamu lihat-lihat? Kalau rusak, kamu sanggup bayar? Sepeda itu harganya Rp168 dan juga 1 lembar kupon industri yang sangat sulit didapat. Kupon industri termos dan selimut. Juga butuh kupon industri dan kupon kain. Kamu ini petani kampung, mau ikut-ikutan apa? Pergi, minggir sana. Jangan ganggu aku berjualan. Uang dan kupon, tidak kurang sedikit pun, semua ada di sini Mbak. Hitunglah, hari ini, sekarang juga, aku mau bawa sepeda ini pergi. Mas ini maaf, saya ini sungguh tidak tahu diri. Tunggu sebentar, tunggu dulu. Saya sendiri yang akan mendorong sepedanya untuk Anda, dan juga kain sutra merah besar agar saya ikatkan di setang sepeda. Ya, biar tambah meriah. Wah, sepeda besar. Qin Yuanshan membeli sepeda besar. Lebih baru dari milik kepala desa. Sepeda baru ini. Dan barang-barang besar ini, kamu dapat dari mana? Apa kamu meminjam pinjaman berbunga tinggi yang mematikan? Ayah, tebakanmu meleset. Ini adalah saudara Yuanshan dibelinya dengan uang hasil kerja keras. Sungguhan, dibeli dari koperasi milik negara. Karena dibeli dengan uang bersih dan halal, jangan berdiri di pintu. Masuk, minum air hangat. Sepeda sudah, selimut sudah. Asal besok ke kantin mengantar barang sekali lengkapkan mahar yang tersisa. Minggu depan, aku bisa dengan megah membuat semua orang desa. Qin Yuanshan, lu akhir-akhir ini cukup banyak ulah ya. Katanya lu dapat rezeki gede banget, lu mampu beli sepeda, mampu beli nyawa murahan lu. Waktu itu di depan rumah Sulu tampar muka gue pakai sol sepatu, bikin uang keamanan beberapa ribu gue sampai nggak berani bayar lagi. Lo putus rezeki gue, hari ini gue bikin acara gembira, lu jadi acara duka. Yuanshan, Susah payah mencari, nggak ketemu Qin Yuanshan. Kamu, calon istri yang belum resmi ini, ternyata peduli banget sama kamu. Di tengah malam, berani sendirian, mencari kamu di hutan. Teman-teman tangkap cewek ini. Ingat, jangan lukai wajahnya, pukul pakai tongkat sampai pingsan, bawa pergi. Jangan mendekat, aku teriak. Ah, lepaskan. Gila, ini orang gila. Aku sudah pernah mati sekali. Kamu pikir aku takut sakit? Hari ini, aku lihat siapa yang berani sentuh sehelai rambutnya. Gila. Kamu benar-benar nggak takut mati. Ayo mundur dulu. Yuanshan, jangan bikin aku takut, bangun. Tanganku rusak, aku masih punya nyawa. Tapi kalau kamu kenapa-kenapa, aku terlahir kembali kali ini. Nggak ada artinya sama sekali, Wanrong. Uangnya sudah aman. Lukamu cukup parah. Cepat Ma Hongshan itu bajingan. Dia berani menindas keluarga Sukita. Yuanshan, dendam ini akan kubalaskan untukmu. Hari ini, aku akan menghabisinya. Paling-paling nyawa ganti nyawa. Berhenti! Kalau kamu pergi, kalau kamu masuk penjara, keluarga ini akan benar-benar hancur. Guangde, Yuanshan, Kakak, duduklah, Yuanshan. Jangan halangi aku. Pakai pisau sampai berdarah. Itu perbuatan preman rendahan. Kita sekarang adalah pengusaha yang benar. Untuk membunuhnya, ada cara-cara yang halal. Sekarang negara sedang bersiap untuk penindakan keras. Suasana semakin tegang. Ma Hongshan merampok di jalan, memeras dan mengancam. Ini bukan perkelahian desa yang sederhana. Dia sedang menabrak laras senapan. Yuanshan, apa yang ingin kamu lakukan? Satpam desa sama sekali tidak berani mengurusnya. Kalau desa tidak urus, kita pergi ke kabupaten. Aku akan membuatnya mendekam di penjara seumur hidup. Tidak akan bangkit lagi selamanya. Aduh, Yuanshan, saudaraku.
Kenapa kamu begini? Apa kamu dirampok di jalan? Pak Kian, beberapa hari ini hasil hutan, aku tidak kurang sehari pun, tapi hari ini aku datang. Ada urusan yang sangat penting, ingin minta bantuan. Katakan saja, selama kakak bisa lakukan. Ma Hongshan, preman desa, mengincar jalur pasokan yang aku berikan padamu. Tadi malam kalau bukan karena aku beruntung, bisnis pasokan ini akan benar-benar putus. Kamu juga tahu, daging buruan ini dipesan oleh pimpinan kabupaten. Dia merampas barangku, itu memutus masa depanmu, dan merusak nama restoran negara. Berani-beraninya dia, seorang preman kampung, berani memutus pasokanku. Yuan Shan, kakak, aku tidak punya keahlian lain, tapi di bagian keamanan kantor kabupaten, aku punya beberapa teman dekat. Pak Wang, Anda harus membela kami. Ini tipikal perampok jalanan. Sekarang seluruh negeri menekankan pengelolaan keamanan sosial secara komprehensif. Mereka berani melanggar hukum di saat seperti ini. Ma Hongshan ini tidak hanya merampok di jalan. Dia juga di desa memungut uang perlindungan secara terus-menerus, memaksa jual beli. Yang paling penting, dia punya senjata tajam. Dan dia mengaku pemerintah kabupaten tidak bisa berbuat apa-apa. Sombong sekali. Pak Wang, luka Anda tidak boleh sia-sia. Saya bersedia menjadi umpan. Malam ini pasti dia akan datang lagi ke rumah saya untuk merampok uang mahar. Asalkan Anda malam ini mengirim beberapa kawan berpakaian preman untuk bersembunyi di rumah saya. Ini benar-benar kasus perampokan kelompok besar yang tertangkap basah. Tangkap semuanya tanpa terkecuali. Itu juga prestasi besar bagi kantor. Anak muda, berani dan cerdik. Malam ini saya sendiri yang memimpin. Ma Hongshan, aku sudah menyiapkan panggung. Tinggal menunggu kematian yang tak terduga bagimu. Qin Yuanshan, kau benar-benar pemberani. Bagaimana kau tahu tidak bisa Ma Hongshan, uang 30 yuan ini adalah seluruh harta saya. Mahar untuk menikahi Wanrong. Kemarin kamu mematahkan satu tanganku. Hari ini kamu masih mau merampok? Hahaha, merampok? Gua bilang ini pungutan jalan. Kamu kayak di gunung belakang. Kalau tidak setor pada gua, kamu mati. Jadi siapa di desa ini dapat uang, harus bayar uang ringan padamu. Yang tidak bayar, kamu patahkan kakinya, bahkan bunuh orang. Omong kosong. Di desa ini, gua adalah hukum. Gua bilang hidup, kamu bisa hidup. Gua hari ini akan ambil uangmu ini. Sekalian bawa cewek dari keluarga Su. Siapa berani bersuara? Pak Wang, Anda dengar jelas? Perampokan, pemerasan, memaksa gadis, juga mau bunuh orang. Apakah pengakuan ini cukup untuk dihukum tembak? Polisi, letakkan pisau. Semua tangan di kepala, jongkok. Wah, Ma Hongshan akhirnya ditangkap. Sekarang desa kita jadi aman. Sungguh memuaskan. Warga, Ma Hongshan sudah masuk penjara. Awan hitam di atas desa kita sudah sirna. Tapi saya, Qin Yuanshan, hari ini memanggil kalian semua bukan untuk memamerkan jasa, melainkan untuk mengajak kalian semua mencari uang. Yuan Shan, keahlianmu menangkap ayam hutan kami tidak bisa belajar itu? Tidak perlu kalian pelajari. Tangan saya ini terluka. Dalam waktu dekat tidak bisa masuk gunung. Tapi, restoran di kota sangat membutuhkan hasil hutan dari gunung belakang kita. Mulai hari ini, saya tidak menangkap lagi. Saya sekarang menerima ayam hutan dan kelinci liar, jamur hitam kering dan jamur gunung berkualitas baik, asalkan kalian ambil dari gunung dan antar ke kediaman keluarga Su ini. Saya, Qin Yuanshan, akan menerima semuanya sesuai daftar. Tidak akan menekan harga. Tunai langsung dibayar. Yuan Shan, ini termasuk spekulasi ilegal tidak? Bagaimana jika tertangkap petugas ban merah di kota? Saya sudah terdaftar di kantor polisi kabupaten. Ini untuk pasokan restoran milik negara. Jual beli legal. Siapa yang tidak percaya, boleh pulang sekarang. Kalau mau cari uang, beli kain bunga 2 hasta untuk keluarga. Beli 2 kati daging, sekarang juga masuk gunung. Kelinci liar bulunya mengkilap, hitung 4 rupiah. Jamur hitam meskipun agak hancur, tapi tidak dicampur pasir. Hitung 1,5 rupiah. Guangde, bayarkan uangnya. Benar bayar, benar tunai. Yuan Shan, kamu benar-benar dewa penolong desa kita. Saya pulang sekarang. Panggil istri saya. Besok sebelum subuh masuk gunung. Yuan Shan, setengah hari ini sudah menerima barang hampir 40 rupiah. Warga besok pasti berbondong-bondong datang. Modal kecil di tangan kita ini mungkin tidak bertahan sampai lusa. Wanrong, inilah yang disebut rantai pasokan. Asalkan terus-menerus mengalir ke tanganku, aku punya modal mutlak untuk bernegosiasi dengan kabupaten. Kokikian tidak bisa menampung sebanyak ini.
Besok pagi saya pergi ke kota untuk merundingkan bisnis. Pak Zhang, lihat ini yang sudah sering saya bicarakan, Saudara Yuan Shan akhir-akhir ini, beberapa acara penting di Kabupaten Hidangan Daging Liar Istimewa di meja, semua pasokannya dari dia seorang, kualitasnya benar-benar nomor 1. Anak muda ini punya nyali dan jaringan yang luas. Tapi, Yuan Shan Pabrik, pengolahan daging kami, bukan restoran kecil. Yang kami butuhkan adalah pasokan yang stabil dalam jangka panjang. Kamu seorang petani individu, hanya mengandalkan jebakan dan keberuntungan. Begitu hujan angin, pasokan terputus. Saya sebagai direktur pabrik negara ini, tidak bisa menanggung risiko penghentian produksi, tanggung jawab politik. Pak Zhang, Anda benar. Kalau setengah bulan lalu saya memang tidak berani mengetuk pintu Anda. Tapi sekarang, saya sudah mengintegrasikan semua tenaga kerja di desa kami. 123 tenaga kerja kuat di desa. Sekarang semuanya memasok untuk saya. Di sini, saya mendirikan tempat pembelian terpusat yang sangat ketat. Seleksi kualitas seragam. Klasifikasi ukuran seragam. Kemas pengawetan seragam. Saya tidak hanya bisa menjamin jumlah, tapi juga bisa menjamin kualitas tinggi, yang unik di seluruh kabupaten. Oh, lanjutkan. Baik, intinya adalah, jika Anda mau menandatangani kontrak dengan saya, Anda menghemat perantara bawah yang menggerogoti keuntungan di koperasi selisih harga. Saya berikan harga dasar langsung dari sumber. Hari ini, saya tidak hanya mengirim. Sampel, saya datang untuk bernegosiasi. Setidaknya 800 kati. Hasil hutan per bulan. Kontrak pasokan minimum. Begitu Anda tanda tangan, uang muka 30%. Barangnya, saya, Qin Yuanshan. Setiap hari, jamin kualitas dan kuantitas. Antar ke depan, pabrik Anda. Petugas Liu, itu dia. Qin Yuanshan itu benar-benar kurang ajar, dengan kedok pembelian terpusat, dia merayu warga desa kemana-mana. Menipu semua orang dengan iming-iming. Ini jelas niat jahat, cara kotor mengacaukan ketertiban desa. Benar-benar nekat, di tengah gelombang penindakan keras, masih berani terang-terangan melakukan praktik kapitalis ini. Ayo pergi ke rumah Sunya, buku catatan, barang bukti. Jangan bergerak. Pemeriksaan gabungan dari Komune Kota. Hentikan semua jual beli sekarang juga. Wan Rong, sudah kubilang, Qin Yuanshan itu orang yang hidupnya tidak benar dan pendek umur. Semua yang dia lakukan adalah perbuatan yang bisa kena hukuman tembak. Kalau kamu pintar, segera serahkan catatan dan buku dagangan spekulasi itu. Mimpi. Bisnis Yuanshan diizinkan oleh restoran negara kabupaten. Dia mencari nafkah dengan cara bersih, uang hasil kerja keras. Restoran negara? Restoran negara bisa mengatur saya? Saya adalah penegak hukum komune kota, tidak mau menyerah, ya? Rebut, sita semuanya. Dan sepeda merek Yong'an di dalam rumah itu, bawa juga, sebagai alat kejahatan, disita di tempat. Berhenti. Siapa yang memberi kalian keberanian? Kamu pasti Qin Yuanshan. Kebetulan kamu datang, masuk perangkap sendiri, ulurkan tanganmu. Ikut kami ke kota. Pak Liu, coba saja sentuh istriku sehelai rambut pun. Gaya pejabat yang hebat ya. Kamu dari komune kota mana? Negara sudah berkali-kali memerintahkan untuk menghidupkan ekonomi pedesaan, dan sangat mendorong pengembangan usaha swasta. Kamu masih menggunakan pedang dinasti lama untuk memenggal pejabat dinasti baru. Siapa yang memberimu hak untuk masuk rumah pribadi dan merampas barang? Anda pemimpin dari kabupaten. Ini, Qin Yuanshan melakukan spekulasi, kami menerima laporan. Lihat baik-baik, ini adalah dokumen resmi yang baru saja dikeluarkan provinsi. Kawan Qin Yuanshan adalah contoh yang ditetapkan oleh Komite Kabupaten untuk Usaha Swasta Pedesaan, pelopor percontohan. Kamu menangkapnya, itu berarti melanggar kebijakan terkait. Kawan polisi, bawa orang-orang yang menyalahgunakan wewenang, dan menghambat pembangunan ini semuanya ke kabupaten. Segera dihentikan dan diperiksa, diselidiki sampai tuntas. Hei. Pak Kades, hei. Kamerat Qin Yuanshan, mengingat keberanian dan kebijakanmu, serta kemampuan organisasi dan ekonomi yang luar biasa, setelah melalui persetujuan semalam oleh Komite Kabupaten, ini adalah surat izin usaha komersial pertama di kabupaten kita, surat izin usaha perdagangan individu, surat izin usaha komersial, surat izin ini dilindungi sepenuhnya oleh hukum negara. Surat izin usaha perdagangan individu. Siapapun yang berani menyentuhmu, berarti melawan Komite Kabupaten. Terima kasih atas dukungan penuh dari pemerintah. Saya Qin Yuanshan menjamin dengan kepala saya, pasti akan membawa seluruh warga desa, tua dan muda, untuk mengubah kehidupan miskin ini menjadi gemilang. Ayah, Ibu, uang ini sebagian kecil adalah hasil penjualan besok, sisa 1.000 yuan, adalah mahar yang saya janjikan sebelumnya untuk menikahi Wan Rong. Saya Qin Yuanshan selalu menepati janji. Tidak kurang 1 sen pun, hari ini saya lunasi semuanya. Untuk kalian berdua, Yuanshan.
Tidak perlu, sungguh tidak perlu. Kamu sekarang adalah orang yang dihormati oleh kabupaten, orang yang melakukan hal besar. Ambil saja semua uang ini, sebagai modal usahamu. Kami serahkan Wan Rong kepadamu. Kami berdua sangat percaya 100%. Yuan Shan, dulu ibu buta, merendahkanmu, mengatakan banyak kata-kata kasar dan kejam. Jangan ambil hati ya, mulai sekarang, kamu adalah anak kandung ibu. Ibu, jangan berkata seperti itu. Tanpa Wan Rong, yang dulu memberiku 2 kue jagung itu, tidak akan ada Qin Yuanshan seperti sekarang ini. Wan Rong, rantai pasok sudah lancar. Izin resmi sudah didapat. Besok adalah hari bahagia kita. Dita, aku sudah berjanji padamu, akan memberimu pernikahan paling megah di seluruh kabupaten, yang paling luar biasa. Aduh, Yuan Shan. Ma, dulu itu hanya bercanda denganmu. Aku sudah lama lihat kamu orang yang bisa melakukan hal besar. Kaisar sejati. Lihatlah, rumah kita berdekatan. Kedepannya, bisnis hasil hutan ini. Mak Wang, hari ini adalah hari bahagiaku. Aku tidak ingin mendengar kata-kata yang merusak suasana. Bisnisku hanya mau dengan orang yang hatinya bersih. Minggir. Sayang, aku datang menjemputmu pulang. Wan Rong, peluk erat. Hari baik kita baru dimulai hari ini. Hari ini di Yuanshan pandangan orang sekampung ke kita sudah berbeda. Kau bilang, hidup kita ini ke depannya apa benar bisa semakin makmur? Aku, Qin Yuanshan, tepati janji. Kota ini cuma tempat persinggahan. Nanti aku bawa kau ke kota tinggal di apartemen, ke ibu kota beli mobil. Yuan Shan, terjadi masalah besar. Jangan tidur, cepat keluar. Mas Guangde, gimana sih? Bukankah hari ini kau suruh rombongan antar ke department store kota kiriman pertama 800 kati barang, kan? Ya. Rombongan baru saja keluar dari wilayah Pingshan, masuk ke jalan negara menuju kota, langsung dihadang oleh 3 truk besar yang melintang di jalan. Mereka semua bawa pelat besi dan pipa besi berkilau. Tanpa banyak bicara, barang kita semua dibuang ke selokan di pinggir jalan. Yang memimpin adalah orang bermata satu, dia bilang, hasil hutan Pingshan mau masuk kota. Tanpa izin longsanya, sehelai bulu ayam pun tak bisa lewat. Hahaha. Kau itu yang punya izin usaha murahan, lalu jadi sombong? Qin Yuanshan, longsanya, pasar kota besar sekali. Mari kita sama-sama cari untung. Aku Qin Yuanshan tahu aturan. Ongkos jalan berapa yang harus dibayar. Kau tentukan harganya. Ongkos jalan yang gue minta adalah jaringan pembelian seluruh desamu. Mulai hari ini, semua barangmu dengan harga mati 10 sen per kati. Kalau tidak, bukan cuma kau tak bisa masuk kota, aku jamin bahkan restoran pemerintah di kabupaten tak akan bisa kau kirimi 1 ons pun. Longsanya, nafsumu terlalu besar. Awas perutmu pecah. Yuanshan, jalannya udah buntu. Benar-benar buntu. Jalan nasional dan provinsi, bahkan jalan tanah dari desa ke kota, semuanya diblokir oleh orang mereka. 24 jam berjaga. Buntu total. Kalau kita nggak bisa kirim lagi, kita harus bayar denda. 2 kali lipat denda ke Toserba kota.
Beberapa ribu kati di halaman ini, hasil jerih payah warga desa yang jujur, akan busuk di tangan kita. Kita akan bangkrut, mereka akan menguliti kita hidup-hidup. Yuan Shan, hari ini sudah ada 2 kelompok warga desa yang datang menanyakan kabar. Mereka melihat kiriman nggak bisa keluar, semua khawatir nggak dapat uang. Modal kerja di pembukuan, bahkan untuk biaya belanja besok, udah nggak sanggup ditanggung. Yuan San, hari ini saya minta tolong koneksi di kota, untuk mencari informasi. Kakak ipar Bapak Long San adalah wakil kepala dinas perhubungan kota. Dia kuasai jalur gelap dan terang, koneksinya kuat. Kalau benar-benar nggak bisa, kita siapkan hadiah tebal dan pergi, menunduk dan minta maaf padanya. Selagi masih ada harapan, nggak usah khawatir kehabisan jalan. Mas Kian, 2 hari lalu saya minta Bapak cari koneksi di provinsi untuk tanya ke dinas kereta api, apakah sudah ada kepastian? Sudah ditanyakan. Yang dari utara angkut batu bara ke ibu kota provinsi, kereta api militer hijau itu, setiap hari jam 3 pagi, memang akan di stasiun barang bekas di belakang gunung Kabupaten Pingshan kita, yang ditinggalkan itu, berhenti untuk mengisi air. Setiap kali berhenti tepat 10 menit. Tapi itu jalur khusus kargo, nggak untuk penumpang sama sekali, dan juga nggak boleh naikkan barang pribadi. Nggak angkut penumpang tapi angkut barang. Jalan untuk mobil dia Bapak Long San bisa blokir, tapi jalur kereta api negara, meskipun dia punya 10 nyali, nggak akan bisa blokir. Mas Guangde, malam ini tengah malam, kumpulin semua laki-laki, paling bisa diandalkan di desa, kumpulin semuanya. Bawa karung dan kotak, hindari jalan besar, dari jalur kecil belakang gunung, angkut semua barang ke stasiun barang bekas. Saya mau Bapak Long San di jalan nasional. Manajer Wang. Hari ini tapi, kau dan bajingan Qin Yuanshan itu menandatangani tenggat waktu pengiriman. Aku berani menjamin dengan kepalaku, dia hari ini bahkan sehelai bulu ayam hutan pun tidak bisa masuk, dia ingkar janji. Kontrak ini secara hukum harus dinyatakan batal, total. Mulai sekarang, dari gedung serba, ada kota pasokan spesial kelas atas. Saya, Long San Ye, akan mengambil alih sepenuhnya. Soal harga di atas harga dasar naik lagi 30%. Long San Ye, harga ini terlalu tinggi. Kalau atasan periksa, saya sulit menjelaskan. Dan juga, Tuan Qin di sana, waktunya belum habis. Haha. Ada apa bedanya? 30 lebih. Anak buahku semua jalan keluar dari Kabupaten Pingshan, diblokir rapat seperti tong besi. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa lewat. Dia pakai apa untuk kirim barang? Pakai nyawanya. Siapa bilang aku tidak bisa kirim barang? Apa? Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin kau bagaimana mungkin ada di kota? Kau terbang bersayap ke kota? Long San Ye, wawasanmu terlalu sempit, seperti katak di dasar sumur. Kau pikir, menguasai jalan raya, berarti menguasai urat nadi ekonomi. 4 jam yang lalu, pukul 4 pagi, tepat 3.000 jin barang, gunung berkualitas super sudah melalui kereta api, yang disetujui, khusus kereta barang hijau, khusus langsung tiba di peron khusus, stasiun kereta kota. Anak buahmu yang preman itu. Qin Yuanshan, jangan sombong, meskipun kamu beruntung besar, meski barang masuk, lalu apa? Di kota Pingshan ini, akulah hukum yang sebenarnya. Kakak iparku adalah wakil kepala dinas perhubungan kota. 1 telepon dariku tetap bisa dengan tuduhan menghindari pajak jalan dan pengangkutan ilegal antar wilayah. Barangmu di gudang stasiun kereta kota semua akan disegel. Kamu tidak akan dapat sepeser pun. Mau pukul? Ayo pukul sekarang. Aku ingin lihat kakak iparmu yang hebat itu saat ini. Apakah masih punya waktu luang dan minat untuk menjawab teleponmu? Ini adalah tim khusus Komisi Inspeksi Disiplin Kota Longwei Guo, karena diduga melanggar disiplin berat sedang menjalani pemeriksaan terisolasi. Long San, kamu diduga, dalam waktu lama mengorganisir geng kriminal, memonopoli pasar, mengancam masyarakat dengan kekerasan dan berulang kali menyuap pejabat negara. Sekarang sesuai hukum, kami melakukan paksaan pemanggilan dan penahanan. Qin Yuanshan, siapa sebenarnya kamu? Kamu seorang kampungan, siapa di belakangmu, yang membantumu? Di belakangku, ada ribuan orang biasa yang jujur dan mencari nafkah dengan tenang. Masyarakat biasa yang tidak mau ditindas adalah arus zaman yang terus maju. Orang seperti kamu yang merusak ketertiban pengacau, yang mencari untung dengan curang.
Istri, aku sudah bilang Kabupaten Pingshan terlalu kecil tidak bisa menampung masa depan kita. Ini adalah rumah pertama kita di kota, dan juga awal kita yang sesungguhnya. Yuan Shan, kamu benar-benar berhasil. Dari pemuda miskin yang bahkan tidak bisa membayar mahar yang tidak punya uang, hingga menjadi bos besar di kota. Aku masih tidak percaya. Haha, Wanrong adik ipar, sekarang sudah tercatat di komite kota sebagai pedagang besar yang sah. Lihat nanti, siapa yang berani meremehkan keluarga Sukita. Direktur Song sudah jelas Longsan. Sampah itu, wilayahnya di Kabupaten Pingshan memang sudah diambil alih sepenuhnya oleh anak desa bernama Qin Yuanshan, anak desa sekali telan. Dan hari ini dia ada di jalan paling ramai di pusat kota Jalan Hongxing, dengan meriah membuka toko utama penjualan langsung. Seorang pemulung dari desa keberuntungan besar mengalahkan Longsan lalu benar-benar berpikir bisa dari mangkuk. Kamar dagang ibu kota provinsi mengambil daging Lao Chen, langsung antar ke sana. Aku ingin bertemu langsung dengan kampungan yang tidak tahu aturan ini, dan mengajarinya apa itu aturan modal. Qin Yuanshan, kamu adalah orang yang tidak tahu tempat. Naik dengan menginjak sampah Longsan dengan menjual beberapa ayam hutan dan juga bermimpi untuk berdiri di kota Qin Yuanshan. Siapa Anda sebenarnya? Hari ini saya yang punya acara. Jika datang untuk memberi selamat, saya siapkan teh. Jika datang cari masalah, mungkin Anda salah pintu. Grup Angsa Putih Kamar Dagang Ibu Kota Provinsi Ketua Dewan Boskin, apakah kamu merasa menjatuhkan seorang yang hanya tahu Longsan yang preman di jalanan kamu bisa berkuasa di kota Pingshan? Nona Song, kita masing-masing mengandalkan kemampuan sendiri. Pasar Pingshan begitu besar, grup Angsa Putih kalian makan daging di ibu kota provinsi. Bahkan Kuah tidak berniat meninggalkan untuk orang bawah. Kuah, apakah kamu pantas? Aturan kapital adalah pemenang mengambil semua. Hari ini aku datang, bukan untuk bernegosiasi denganmu. Yuanshan, ada masalah. Manajer Wang dari gedung departemen kota baru saja menelepon bilang mau memutuskan sepihak kontrak penjualan langsung khusus kita dan juga 3 restoran negara. 3 restoran negara terbesar di kota semuanya juga telah membatalkan pesanan. Bagaimana bisa begini? Kita jelas sudah mendapatkan izin dari kabupaten, dan barang kita kualitasnya yang terbaik. Kualitas. Di hadapan modal mutlak kualitas tidak berharga. Grup Angsa Putih sudah menyatakan semua distributor di Pingshan jika berani menerima 1 ONS barangmu, Qin Yuanshan itu berarti melawan Kamar Dagang Provinsi. Sebagai kompensasi gedung departemen kota denda mereka, Grup Angsa Putih membayar 2 kali lipat untuk mereka. Barang mereka di masa depan aku suplai dengan biaya di bawah harga pokok. Qin Yuanshan, aku akan menggunakan uang untuk menghancurkanmu hidup-hidup di toko yang baru dibuka ini. Aku lihat seluruh ruangan penuh produk gunung premium, bertahan berapa hari sebelum busuk. Selesai. Semuanya selesai. Song Lengyue ini wanita gila. Dia lebih memilih kehilangan ribuan yuan setiap hari, daripada membuat kita mati kelaparan. Modal kerja kita di rekening saat ini. Semua tertanam di barang ini. Tidak akan bertahan. Seminggu kita akan bangkrut. Yuanshan, baiklah, kita kembali ke Kabupaten Pingshan. Selama kita masih ada, kita bisa mulai dari awal lagi. Kembali ke kabupaten itu bukan sifatku. Qin Yuanshan Song Lengyue ingin perang harga. Dengan modal membuatku terpojok, maka aku akan memberi satu trik menarik akar permasalahan. Kakak Guangde, jangan jongkok. Segera beli 100 buah kotak kayu pinus paling indah lapisi dengan sutra merah. Ambil yang terbaik, tudung jamur-jamur liar yang paling utuh, dan ginseng gunung tua, pilih masukkan ke dalam kotak. Masukkan ke dalam kotak. Ini sudah tidak laku, masih mengeluarkan uang sia-sia. Untuk apa? Dibungkus? Besok subuh kamu pribadi mengawal truk melalui jalur hijau. Stasiun kereta bawa 100 kotak ini melewati Pingshan. Langsung kirim ke Wisma Biro Perdagangan Luar Negeri Provinsi. Warga, barang gunung asli murah. Warga barang gunung asli murah.
Bos Qin, mentalmu bagus ya. Barang di gudang sudah mulai berjamur kan? Setiap hari melihat toko saya di seberang mendulang emas. Apakah hatimu berdarah? Nona Song, membunuh 1000 musuh rugi 800. Kamu setiap hari rugi begini mensubsidi pasar arus kas grup angsa putih, kalian bisa bertahan berapa hari? Itu tidak perlu kau khawatirkan. Menginjak mati orang kampung sepertimu. Uang sebanyak ini, aku Song Leng Yue. Anggap saja amal. Hari ini aku datang memberimu kesempatan terakhir agar toko reotmu itu tanda tangani kontrak pengalihan. Kembali ke Kabupaten Pingshanmu, aku masih bisa memberimu jalan hidup. Yuan Shan, ibu kota provinsi sudah membalas. Yuan Shan, ini benarkah? Biro Perdagangan Luar Negeri Provinsi benar-benar tertarik dengan barang kita. Wanrong Song Leng Yue mengira dia dengan uang menyumbat jalan di kota bisa membuatku mati lemas. Tapi dia sama sekali tidak tahu. Cadangan devisa negara tahun 1983. Betapa tegangnya kebijakan ekspor untuk menciptakan devisa. Betapa mendesaknya. Kakak Guangde segera beritahu. Kabupaten Pingshan. Semua stok barang gunung terbaik. Muat semua ke truk Song Leng Yue di kota saat mengadakan pesta. Direktur Song benar-benar tegas dan cepat. Dengan perang harga, dia berhasil memukul habis pasar monopoli. Hanya dalam seminggu, dia Qin Yuanshan yang sombong itu diusir sepenuhnya dari kota Pingshan. Mulai sekarang, pasar ini akan mengikuti arahan Direktur Song. Hanya orang kampungan pantas ngomongin logika bisnis sama saya. Rantai modal saya cukup untuk menghancurkan tulangnya. Qin Yuanshan, kamu masih punya muka datang ke sini? Satpam, keluarkan dia. Song Leng Yue, bukankah kamu bilang akan memblokir saya sepenuhnya di kota Pingshan? Bukankah kamu bilang tidak ada yang berani menerima barang saya? Buka mata lebar-lebar dan lihat. Ini adalah yang dikeluarkan oleh Biro Perdagangan Luar Negeri. Produk pertanian khusus tingkat atas. Surat izin khusus untuk ekspor dan menghasilkan devisa. Barang di tangan saya, Qin Yuanshan, telah ditetapkan sebagai produk ekspor nasional yang bebas pemeriksaan. Langsung diekspor ke Jepang, mata uang pembayarannya adalah kupon devisa absolut. Kamerat Qin Yuanshan sekarang menjadi pelopor wirausaha yang dipuji oleh Biro Perdagangan Luar Negeri Provinsi. Biro Perindustrian dan Perdagangan telah memverifikasi bahwa barang yang dijual oleh grup angsa putih kualitasnya kurang baik dan sengaja menekan harga untuk melakukan persaingan tidak sehat, berencana mengganggu saluran pasokan ekspor utama provinsi. Nona Song, permainan modal Anda Tidak mungkin. Bagaimana Biro Perdagangan Luar Negeri bisa tertarik padamu, seorang pemulung dari desa? Direktur Song, itu panggilan jarak jauh dari kantor pusat provinsi. Song Leng Yisue, kamu ini selalu gagal dalam segala hal, bodoh. Kamu memulai perang harga di Pingshan dan menguras arus kas kantor pusat. Sekarang Biro Industri dan Perdagangan Provinsi, dengan alasan produk pertanian berkualitas rendah yang mengganggu pasar ekspor, telah menyita langsung 3 gudang besar kita di ibu kota provinsi. Bank Konstruksi Provinsi mendengar kabar, dan langsung membekukan akun pinjaman kita, menuntut pembayaran lebih awal. Ayah, dengarkan penjelasanku. Dewan Direksi baru saja mengadakan rapat darurat, dan secara resmi memberhentikan kamu di kota Pingshan dari jabatan manajer regional. Saham kamu telah dilikuidasi paksa untuk menutupi kerugian. Kembali ke sini sekarang juga. Song Leng Yue, untuk menghancurkanku, kamu bertaruh semua pada penjualan murah. Sekarang rantai modalmu putus, barangmu disita. Para distributor yang kamu bujuk dengan cek kosong berharga tinggi itu, apakah mereka masih mau mengakuimu sekarang? Direktur Song, bukan, Song Leng Yue, uang yang kamu janjikan untuk kami, di mana? Rantai modalmu putus, kembalikan deposit kami segera. Hei, pelan-pelan. Ini barang berkualitas tinggi untuk ditukar dengan dolar, jamur matsutake dan jamur kuping. Kalau rusak sedikit, menjualmu pun tidak cukup. Yuanshan, kakak sudah hidup setengah abad, di restoran milik negara, aku sudah melihat banyak pemandu dan orang hebat, tapi sungguh tidak kusangka,
Kamu tidak hanya bisa bertahan di depan modal sebesar itu di bawah hidung para raksasa, bahkan sendirian langsung terhubung dengan jalur khusus ekspor perdagangan luar negeri nasional. Kakak Kian, jangan berkata seperti itu. Jika tidak dulu di restoran milik negara di kota kabupaten, Anda mengambil risiko menerima ayam hutan dan kelinci liar pertamaku. Aku, Qin Yuanshan, meskipun memiliki kemampuan luar biasa, tidak akan mampu memulai langkah pertama ini. Kemanapun aku melangkah nanti, Anda akan selalu menjadi pembimbingku, kakakku yang tak tergoyahkan. Nakal, kakak tidak salah lihat padamu. Ayo, hari ini gerbong pertama berangkat lancar. Kakak, kita minum-minum malam nanti. Sekarang, aku minta izin dulu. Yuanshan. Bangun tidur langsung nggak sempat makan. Aku khusus bungkusin makanan favoritmu, pangsit isi daging babi dan sawi. Masih hangat, kok. Cepatlah makan selagi hangat. Di depan umum begini, semua warga dan pekerja lihat. Lepaskan. Biarkan saja mereka lihat. Aku pegang tangan istriku yang sah. Siapa yang berani komentar? Yuanshan, kau mau bawa aku kemana? Truk sebentar lagi klakson dan berangkat. Bukankah kau harus jaga di sini? Kau. Semuanya sudah selesai. Ada Kak Guangde dan Kak Kian. Nggak bakal ada masalah. Istri, hari ini hari yang baik. Aku punya kejutan besar. Sekarang akan kuajak kau lihat. Yuanshan, kau bawa aku kemana sih? Kenapa sepi begini? Ada aroma bunga yang wangi. Boleh buka mata? Istri, hitung mundur 3 angka. 3, 2, 1. Buka mata. Istri, waktu di kota dulu, aku bilang padamu, Kabupaten Pingshan terlalu kecil, nggak muat masa depan kita. Ini, Jalan Hongxing nomor 18. Mulai hari ini, gedung ini, halaman ini, sertifikat rumahnya atas nama, kamu, Su Wanrong. Ini rumah baru kita di kota, rumah milik kita sendiri. Yuanshan, kau nggak bohong, kan? Ini buat aku, berapa biayanya? Rumah kita di kabupaten, bukankah sudah bagus? Rumah di kabupaten itu sewa, rumah di sini sudah dibeli. Jangan nangis istri, di hari bahagia, kenapa nangis? Wah, gila, Yuanshan, ibu kota provinsi ini sungguh megah ya. Rumah baru orang tua Guangde di kota. Kita di sini bebas bekerja keras. Yuanshan bilang, semakin dalam air, semakin besar ikan. Wanrong benar, orang tua di dalam kerajaan yang kita bangun menikmati masa tua dengan tenang. Ayo, kali ini provinsi pameran perdagangan dan ekonomi luar negeri. Kita temui angsa putih itu. Maaf, apakah Anda salah? Ini zona A, nomor 01, adalah stan Kepala Biroli, dari Biro Perdagangan Luar Negeri Provinsi, yang secara pribadi disetujui untuk kami, stan grup Yuanshan. Siapa yang mengizinkan orang angsa putih mengambilnya? Jangan berteriak, penyesuaian stand adalah keputusan panitia pameran yang diputuskan pagi ini secara mendadak. Stand kalian dipindahkan ke zona D. Keluar dari aula ini, belok kiri berdekatan dengan jalur pemadam kebakaran dan ruang kosong di sebelah ruang penyimpanan kebersihan, itulah stand kalian. Mustahil. Zona D adalah area mati. Bagaimana mungkin investor asing melihat barang kami? Ini benar-benar tidak sesuai aturan. Aturan di ibu kota provinsi, ketebalan modal adalah satu-satunya aturan. Kamu adalah orang yang di Pingshan membuat adik perempuanku Qin Yuanshan yang malu. Nama saya Song Tianming, Presiden baru grup Angsa Putih. Oh, Tuan Song muda, pantas bisa berkuasa. Sepertinya grup Angsa Putih kalah di Pingshan. Sekarang di kandang sendiri main begini taktik kotor untuk membalas dendam. Qin Yuanshan, kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Di mataku, kamu hanyalah seekor katak yang kadang melompat keluar dari lumpur. Aku akan membuatmu tahu, di ibu kota provinsi, orang... Pameran akan segera dimulai. Mobil-mobil khusus para pengusaha asing sudah sampai di depan pintu pavilion. Pergilah, kampungan. Kembali ke gudang di zona D. Jangan mengotori zona A di sini. Udara transaksi internasional. Tuan Presdir Song, kamu pikir dengan main-main seperti ini di ibu kota provinsi trik kotor merebut stan, bisa menghalangi jalanku? Qin Yuanshan, ada pepatah dari leluhur kita, anggur harum tidak takut gang dalam. Asalkan produk gunung premium di tanganku benar-benar emas dan perak.
Jangan bilang ditempatkan di zona D. Bahkan jika aku hari ini meletakkannya di depan toilet, para pengusaha asing yang tahu barang akan mencium baunya dan meminta datang. Sebaliknya, kamu membawa aprikot busuk dan mengaku sebagai plum. Kamu percaya atau tidak? Hari ini, standmu yang paling berharga, zona A nomor 01, pasti hanya akan menjadi lelucon terbesar di seluruh pameran. Kita lihat saja nanti. Ayo Guangde. Watanabe ini adalah yang terbesar di Huaguo Presdir perusahaan pertanian dan produk sampingan, memegang kontrak besar bernilai jutaan dolar AS. Aku harus mendapatkannya. Presdir Song, produk yang kalian berikan jamur Matsutake ini kualitasnya sangat jelek. Baik Tiane. Tudungnya sudah terbuka, dan warna potongannya tidak cocok, aromanya hilang sangat parah. Sama sekali tidak mencapai standar pembelian restoran kelas atas kami. Pak Song, Tuan Watanabe bilang barang Anda memang bagus, tapi menurutnya harganya agak mahal. Dia ingin menekan harga lagi, kualitasnya menurutnya lumayan. Tekan harga. Katakan padanya, ini adalah yang terbaik di provinsi ini, bahkan di seluruh Cina produk terbaik yang bisa disediakan saat ini. Selain Baitiane milikku, bahkan jika dia keliling seluruh Cina, tidak akan menemukan pemasok kedua yang bisa memasok dalam jumlah besar. Tidak akan tanda tangan jika kurang 1 sen pun. Mau beli, ya beli, enggak, ya sudah. Tuan Watanabe, Pak Song bilang, ini adalah barang terbaik di Cina. Jika Anda merasa mahal, Anda tidak perlu membeli. Orang miskin jangan datang ke Cina untuk bisnis. Banyak yang mengantri. Tuan Watanabe, mohon tunggu. Tuan Watanabe, tenangkan amarah Anda. Apa yang diberikan Pak Song kepada Anda memang barang cacat, dan tadi dia menggunakan sikap yang sangat sombong untuk menghina Anda. Jika Anda membutuhkan yang benar-benar premium, jamur Matsutake. Tudung jamurnya padat. Tangkai jamurnya kokoh. Ini adalah jamur anak berkualitas tinggi. Pak Watanabe, jangan tertipu olehnya. Barang-barangnya ini sangat cerah, pasti menggunakan barang beracun yang diasapi belerang industri untuk mengawetkan. Yang benar-benar diasapi belerang adalah barang cacat yang ada di tanganmu. Lihat semuanya. Setelah jamur angsa putih dibelah, potongannya berwarna putih, baunya asam menyengat. Ini adalah pemutihan belerang yang khas. Sedangkan jamur saya, potongannya agak kuning, seratnya padat. Song Tianming, kau bawa barang beracun seperti ini untuk menipu pengusaha asing? Itu merusak reputasi perdagangan luar negeri. Sungguh menjengkelkan, Tuan Qin. Kami bersedia menandatangani kontrak dengan Anda sekarang. Baik, silakan ke sini. Silakan. Kim Yuanshan. Letter of Credit Internasional harus dijamin oleh bank besar domestik dalam valuta asing. Pak Wang, kepala cabang, ada di sini. Dia bisa memverifikasi perusahaanmu bahkan tidak memiliki arus kas 500.000. Bank pasti tidak akan memberimu surat jaminan. Tidak ada jalur, kontrak ini hanya kertas sampah. Benar. Untuk mencegah risiko keuangan, jika grup Yuanshan tidak dapat dalam hari ini menyetor uang tunai 500.000 ke rekening perusahaan sebagai jaminan, kami akan menolak menyediakan jalur penyelesaian. Pak Wang, apa artinya 500.000? Buka matamu lebar-lebar, dan lihat dengan jelas. Limit di buku rekening ini cukup tidak untuk membuka jaminan L, C-mu, Mar. Ini adalah rekening khusus yang didirikan bersama oleh pemerintah rekening khusus. Bebas bunga untuk penciptaan pajak. Limit kredit maksimal penuh 3 juta. Bagaimana kau mendapatkannya? Song Tianming, di belakangku ada seluruh area produksi yang bergantung ribuan petani yang menggantungkan hidup pada produk khas dana dukungan khusus industri. Itu untuk mencegah orang sepertimu yang monopoli jahat spekulan yang mengacaukan pasar. Song Tianming, karena skandal pemalsuanmu terbongkar, investor asing bersama memboikot, pesanan luar negeri kita hancur total. Dewan Direksi menyetujui dengan suara bulat. Segera untuk grup Angsa Putih melakukan likuidasi restrukturisasi kebangkrutan. Kamu benar-benar tersingkir, bersiaplah menanggung hutang besar. Masih tustup? Tidak, ini tidak mungkin.
Modal ibu kota provinsi yang perkasa, mana mungkin kalah oleh seorang orang kampung. Yuan Shan. Dari Kabupaten Pingshan beberapa ayam hutan yang ditukar dengan uang. Hingga hari ini pabrik pengolahan produk pertanian dan peternakan terbesar di Asia, pabrik pengolahan mendalam. Kita benar-benar berhasil. Istri, sudah puas dengan ini? Ini baru tahun 1983, masa keemasan milik kita. Zaman emas baru saja dibuka. Selanjutnya, kita akan membangun armada kapal kargo samudra kita sendiri, pergi ke zona khusus. Shenzhen membeli tanah dan membangun gedung bendera grup Yuan Shan. Akan kita kibarkan di setiap peta bisnis di seluruh dunia. Selama kau di sisiku dunia ini,